Hadratal kurama wal fudala, para sepuh, para alim, para ulama, wabil khusus Takmir Surau Sabilal Muhtadin, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Sunarto, yang terhormat dan yang saya hormati Ustadz Syaifullah, yang terhormat dan yang saya hormati Ustadz Munaim, yang terhormat dan yang saya hormati para asatid dan ustadzah, dan juga para jamaah Surau Sabilal Muhtadin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan di sini dalam nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang solih, melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama berjamaah, sehingga nanti potensi untuk diterimanya sangat besar. Dan alhamdulillah saya lihat-lihat mulai dari bapak, ibu, tua, muda sampai anak-anak pun di sini hadir. Alhamdulillah rampung. Saya pernah dengar suatu hadis, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Barang siapa yang bersegera buru-buru berangkat ke masjid, tujuannya tidak lain dan tidak bukan la yuridu illa ayyata'allamal khairan, kecuali dia ingin belajar kebaikan. Tujuannya ke masjid untuk belajar, untuk ngaji, untuk ikut pengajian, au yu'allimuhu, atau dia ingin mengajarkannya, dia menjadi ustaz misalkan, maka bagaimana? Kana lahu ka ajri hajin, maka bagi dia ganjarannya, pahalanya sama seperti pahala haji tamin yang sempurna. Tidak perlu ngongkos sambian berangkat ke masjid nawaitu ngaji lillahi ta'ala. Insya Allah ganjarannya sama dengan ganjaran pahala haji yang sempurna. Tidak perlu jauh-jauh ke Mekah. Tapi kalau bisa berangkat, kalau mampu dan ada kesempatan, kalau bisa berangkat. Tapi kalau tidak bisa, sampean berangkat untuk ngaji, sampean berangkat pengajian, pahalanya insya Allah sama dengan orang yang haji sempurna. Jadi mungkin mun peleman pulang dari sini, selamat datang haji. Selamat datang haji. Yang ada di rumah soronyong kebi, ya munteronya Hajar Aswad. Bilang bapak-bapak ini, yang terutama bapak-bapak ini pulang ketemu istrinya, nyom kemlek, nyom Hajar Aswad. Karena cium tangannya seorang istri terhadap suami sama seperti mencium Hajar Aswad. Mun sampean entar langsung dek Mekah Arabuan, bisa jadi sampean pingsan untuk berebut mencium Hajar Aswad. Nah ini untuk ibu-ibu, kalau mau cium Hajar Aswad, cium tangan suaminya, apalagi suaminya hitam, Hajar Aswad ongkul, celang ongkul. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena begitu mulianya ilmu, begitu mulianya pengetahuan itu, sehingga pengajian ini, pengajian dimanapun, belajar dimanapun, kalau sampai diniati lillahi ta'ala, ganjarannya sama seperti ibadah haji. Tidak perlu ongkos banyak-banyak, tidak perlu ngantri bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau perlu sampean tahu, saya sudah tanya-tanya di sini, kalau haji katanya nunggunya 10 sampai 15 tahun. Apa betul? Betul. Lama ya? Lama atau tidak 10 tahun? Lama. Tergantung. Menurut saya 10 tahun itu sebentar.
Karena beberapa waktu yang lalu saya juga daftar haji, daftar tunggunya 60 tahun di Jawa Timur. Jawa Timur banyak orang daftar. Saya daftar dikasih waktu 2090, cabok mate. Saya bilang gitu jelas-jelas ke Kemenang pada saat itu. Cabok mati gula Pak, kata saya keburu mati nanti ini. Lu ndak, tenang saya, itu Bapak itu jangan khawatir. Karena nanti Bapak itu bisa jadi maju tahunnya. Kalau ada yang mundur, ada yang hamil, ada yang tidak jadi naik haji, ada yang meninggal duluan. Saya protes. Berarti saya disuruh nunggu orang mati duluan, Pak. Gimana sampean ini? Orang nak angkat haji suruh matiin orang kado. Tunggu dan nunggu ya, tapi mau gimana? Kalau sudah antriannya ya sudah, tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Jadi daripada nunggu lama-lama, daftar tetap, tapi saya tetap ngaji. Walaupun saya sudah lulus dari pesantren, saya tetap kalau ada pengajian saya ikut. Saya usahakan ikut dengan niat satu, memuliakan ilmu pengetahuan, kedua bertemu dengan orang-orang soleh, yang ketiga nyarek ganjaran haji. Karena si haji yang melarat, lambat si mangkata tak keduan obeng, semakin badan rezeki tapi nganterin 2090. Kurang tahu 2090 itu kira-kira sudah kiamat atau tidak, saya tidak tahu juga. Wallahu a'lam. Kalau saya hitung-hitung 2090 saya umur 95 tahun. Lah tak kelar nadem. Tak kelar nadem. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amwata la ta'tihim akhbarul ahya, fama min ahadin lahu hamimun ay qoribun illa wa ya'tihi khabaru aqaribihi wa in kana khairan sarra bihi wa fariha wa in kana syarran abasa bihi wa hazan. Al hadis atau kama qala. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati itu dapat menerima kabar dari orang-orang yang masih hidup. Jadi kita yang masih hidup sama saja dengan mengirimkan kabar kepada orang yang sudah dahulu meninggal. Fama min ahadin lahu hamimun ay qaribun illa wa ya'tihi khabaru aqaribihi. Maka barang siapa punya kerabat, punya saudara, punya teman, punya orang yang dikasihi, maka dia akan menerima kabarnya nanti di alam kubur. Walaupun masih hidup, walaupun yang menerima kabar itu sudah meninggal, nerima kabar tetap. Kalau panjenengan ini hadir ke pengajian, maka kabar yang sampai adalah kabar bahagia. Fa in kana khairan sarra bihi wa fariha. Kalau kabar bahagia yang sampai, maka orang-orang yang mendahului kita itu ikut bahagia, ikut senang. Wa in kana syarran abasa bihi wa hazan. Kalau kabar buruk yang sampai, maka merengut mereka yang sudah meninggal, maka susah orang sedih. Jadi kalau panjenengan punya orang tua sudah meninggal, sampean bingung bagaimana cara aku berbakti kepada orang tua padahal orang tuaku sudah meninggal, ya dengan amal baik. Amal baikmu nanti pahalanya sampai kepada orang tuamu. Amal baikmu dikabarkan kepada orang tuamu sebagai kabar baik, dan kabar baik itu menjadi kabar bahagia bagi orang tuamu yang sudah meninggal. Sebaliknya, kalau kabar nanti yang sampai itu ternyata kabar buruk, misalkan sampean hidup cuma untuk maksiat, sampean jualan banyak ribanya, sampean bekerja banyak curangnya, sampean pergi ke pengajian pulangnya ganti sandal, itu kabar buruk nanti yang sampai. Berangkat sandal jepit, pulang sepatu boot, malah
Lah itu nanti yang sampai kabar buruk, naudzubillah min dzalik. Kalau kabar buruk yang sampai, maka bukan birrul walidain yang tercatat untuk sampean, malah nanti nyeksa rentowana. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkaitan dengan hadis tersebut, Bapak Ibu sekalian, saya, misi utama saya beserta rombongan kami sekeluarga ini, misi pertamanya adalah untuk ingin memohonkan maaf atas ayah kami, guru kami Ahmad Mubashir Mahfud Al-Fakir yang meninggal 2 tahun yang lalu. Insya Allah sebelum-sebelumnya beliau sudah sering ke sini. Insya Allah 1 tahun sekali minimal. Lah selama bertemu dengan panjenengan tentunya beliau ini punya banyak salah. Pasti punya kekeliruan, namanya juga manusia. Manusia tempat salah dan lupa. Maka misi utama kami adalah ingin memohonkan maaf atas beliau. Karena percuma amal baik beliau, percuma amal soleh beliau kalau masih ada yang sakit hati terhadap beliau. Kalau ada yang sakit hati kemudian dia sudah meninggal, yang orang yang meninggal ini cuman punya amal soleh untuk dibayarkan. Kalau dia punya hutang, hutangnya dibayar dengan amal soleh. Kalau dia punya kesalahan, kesalahannya dibayar dengan amal soleh. Kalau almarhum ini punya salah ke panjenengan, panjenengan ternyata masih belum menerima dengan ikhlas, maka tiap harinya amal solehnya almarhum ini yang diambil. Saya khawatir kalau masih ada yang sakit hati, amal solehnya almarhum ini diambil sedikit demi sedikit. Makanya kami berusaha ke sini untuk bertemu kepada ikhwan-ikhwan, kepada alumni-alumni, kepada santri-santri untuk memohonkan maaf atas beliau. Dari seminggu yang lalu kami sudah 9 hari di sini. Di tiap titik yang kami kunjungi, tiap ada orang yang kenal almarhum, maka kami mohonkan maaf. Nah, di sini saya ingin memohonkan maaf atas beliau. Kira-kira dimaafkan atau tidak, Bapak Ibu? Dimaafkan atau tidak? Alhamdulillah. Semoga maaf panjenengan menjadi amal soleh panjenengan sendiri. Amin, Allahumma amin. Kembali ke sebelumnya, bahwasanya ilmu itu adalah hal yang harus dimuliakan. Ilmu adalah hal yang harus dimuliakan. Karena saya kenal salah satu kiai di Sampang, beliau ini salah satu kiai yang sangat menghormati keilmuan. Betapa tidak, setiap ada tamu, setiap ada santri, setiap ada tetangga datang kepada beliau tanya tentang masalah hukum, beliau sedang tidak pakai peci, tidak pakai kopiah, beliau langsung pakai kopiah, buka kitab. Tidak mau buka kitab kecuali pakai kopiah dulu. Kenapa? Karena memuliakan keilmuan yang ada di dalamnya. Aslinya kalaupun tidak usah membuka kitab, beliau hafal. Aslinya kalaupun tidak usah pakai songkok, tamunya juga tidak keberatan. Tapi saking mulianya ilmu, maka dihormati sedemikian rupa. Begitu juga orang yang membawa ilmu tersebut harus kita hormati sebagaimana kita menghormati ilmu tersebut. Bukan menghormati orangnya, tapi menghormati ilmu yang ada di dalam orang tersebut. Habaib, kiai, kita hormati bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang ada di dalamnya. Loh, ilmunya kan nggak kelihatan. Loh, kok harus dihormati? Oh, sampai nggak tahu ceritanya malaikat Mungkar Nakir tengkar sama surat Al-Mulk. Mungkar Nakir pernah masuk ke dalam suatu kuburan karena tugas Mungkar Nakir ini untuk menanya orang yang sudah meninggal dan mengazabnya. Mungkar Nakir masuk ke suatu kuburan, mau mentong, lagi pentong. Pentong kubur nih kalah.
Karena si orang yang meninggal ini, jasad ini selama hidup dia nakal. Ini kah tukang moroban sandal nih kan. Jadi mungkar nakir mau masuk, mau mukul, mau mengazab. Kemudian ada yang menghadap, stop mungkar nakir, jangan kamu masuk ke jasad ini. Mau ngapain kamu? Aku diperintah oleh Allah untuk mengazab orang ini, kata mungkar nakir. Memang tugasnya mungkar nakir demikian. Dan kemudian ditahan oleh seseorang tersebut yang rupanya orang tersebut adalah bentuk dari surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir surat. Kamu jangan mukul orang ini. Di dalam orang ini ada aku mungkar nakir. Di dalam darahnya ada aku mungkar nakir. Di bawah kulitnya ada aku. Di bawah dagingnya ada aku. Di bawah tulangnya ada aku. Di sumsumnya pun ada aku. Karena dia mengamalkan aku tiap malam. Karena dia menghafalkan aku sampai hafal. Mungkar nakir protes, enggak bisa, saya diperintahkan untuk mukul orang ini. Kalau kamu mukul orang ini, kata surat Al-Mulk, kalau kamu mukul jasad ini mungkar nakir, berarti kamu mukul aku. Sedangkan aku adalah kalamullah. Berani kamu mukul kalamullah, kata surat Al-Mulk. Oh, tengkar ini. Tengkar-tengkar akhirnya tidak nemu kejelasan, menghadap ke Allah. Ya Allah, ini bagaimana? Aku ingin menghukum orang ini, tapi dihadap oleh surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk juga protes. Tapi kan ya Allah, aku ada di dalam jasad ini. Masa aku kalammu mau dipukul mungkar nakir? Wah, ini perkara sulit ini. Perkara sulit ini. Akhirnya ngeyel mungkar nakir. Surat Al-Mulk bilang begini pada akhirnya. Ya Allah, kalau memang harus mungkar nakir memukul orang ini, sudah hapus saja aku dari Al-Quran, kata surat Al-Mulk, mengancam surat Al-Mulk. Hapus saja aku dari kalammu, jangan jadikan aku kalammu. Aku tetap berada di orang ini karena orang ini membaca aku selama hidupnya. Wah, akhirnya Allah tidak berani. Oh, kamu itu kalamku, tidak bisa aku hapus, tidak bisa. Ya sudah, mungkar nakir saja yang salah. Mungkar nakir saya salah. Perkara surat Al-Mulk mungkar nakir salah. Jadi kalau sampean mengamalkan surat Al-Mulk, lebih-lebih sampean hafal, insya Allah sampean selamat dari siksa kubur. Amin Allahumma. Rasulullah tidak pernah asaren, tidak pernah tidur sebelum beliau baca surat Al-Mulk. Jangan pernah tidur sebelum baca surat Al-Mulk. Ikut Rasulullah, insya Allah sampean selamat. Nah, ini salah satu dari ilmu. Ilmu itu mengajarkan kita untuk bahagia di dunia, serta nanti mengajarkan kita untuk selamat di akhirat. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Karena apapun perlu diilmui. Apapun itu perlu diilmuni. Bede ilmu saja. Toman dimen bede cerita Abu Nawas. Ini Abu Nawas lagi. Tahu kan Abu Nawas ya? Abu Nawas ini termasuk orang yang khusyuk. Ada yang bilang Abu Nawas bisa jadi termasuk waliullah, tapi hidupnya lucu. Salah satunya begini, Abu Nawas itu orang khusyuk tapi tidak mau agak kurang serp dengan keilmuan. Jadi pada saat itu ada dokter. Sampean kalau sekolah tahu bahwa bumi itu bentuknya bulat. Pada masa zaman Abu Nawas belum banyak orang yang tahu bahwa bumi itu bulat. Tiba-tiba ada profesor datang ke Abu Nawas menjelaskan bahwa Abu Nawas, bumi itu bulat. Abu Nawas tidak terima, masa bumi bulat, kelihatan datar-datar aja kayak gini masuk malah bulat. Ngarang kamu katanya. Lu iya, bumi ini bulat. Kalau kamu berlayar dari sini terus mengarah ke barat, nanti balik ke sini lagi, kata si profesor. Benar atau tidak kira-kira? Benar ya? Bumi itu bulat ya? Abu Nawas tidak terima. Nggak bisa, kelihatannya datar-datar saja bumi ini. Kamu jangan ngarang.
nggak mau menerima ilmu itu Abu Nawas. Akhirnya pada suatu ketika si dokter ini kemalingan. Maling buru maling tabung sama si dokter, tabung. Weh maling gitu. Maling buru ke timur. Abu Nawas ngelihat, ada apa? Mana malingnya? Buru ke timur malingnya. Wah, Abu Nawas lari ke barat. Weh, malingnya ke timur, kamu kok ke barat? Ya kan nanti ketemu lagi. Tuh, kata si dokter. Nggak gitu Abu Nawas, malingnya capok elang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu itu penting, karena sampean kalau tidak punya ilmu sesat sampean. Ibarat di sini sampean sholat harus hadap ke barat. Dulu pernah ada aliran sesat, sholat itu boleh hadap ke timur kalau di Indonesia. Kenapa? Kalau ke timur nanti ketemu Ka'bah juga. Ada salah seorang kiai agak cerdas. Ya sudah, kalau kamu sholat ke timur, kamu sujud, kamu bandingkan. Kira-kira kepalamu sama pantatmu itu balapan ke Mekah depan segimana? Kita ke timur, tongkeng ada baru. Pas pada mangkat ke Mekah, depan cetak apa tongkeng ada. Si aliran sesat ini tidak mau kalah. Oh, tidak bisa, kepala duluan. Loh, kok bisa kepala duluan? Yang kepala numpak pesawat, yang tongkeng numpak kapal. Pokoknya menoreng tak gelem ke ilmu lah, kayak gitu. Tidak bisa dikasih tahu. Karena memang zaman sekarang banyak orang-orang yang istilahnya kalau kata orang Madura itu oma tahu, oma tua. Ini kalau sekedunya berdua nih kan, oma tahu, bi oma tua. Ajaran sudah lama berjalan, tahlilan dianggap bid'ah, zikir bersama istighosahan dianggap bid'ah, doa bersama dianggap bid'ah lagi, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, sholawatan bid'ah, dianggap bid'ah. Katanya tidak ada di zaman Rasulullah tahlilan, tidak ada di zaman Rasulullah yasinan. Sebenarnya yasinan itu ada di zaman Rasulullah, cuman tidak disebut yasinan. Ini cuman bahasanya orang Ketapang saja seperti itu. Coba ya, sampean ring Ketapang nanti. Bapak-bapak ini pakai sarung. Sarung itu kalau tidak dipakai bapak-bapak, kalau dipakai namanya sarungan. Katok kalau tidak dipakai, kalau dipakai katoan. Ya, betul ya. Yasin kalau tidak dibaca, kalau dibaca yasinan. Ini bahasanya orang Ketapang saja itu. Intinya sama, sampean baca Quran, Qurannya yang dibaca surat Yasin, gitu saja beres. Tapi banyak orang yang sesat zaman sekarang itu mengkafir-kafirkan saudaranya, kafirnya sendiri tidak disadari. Kafir dewe ndak digadekke kata Gus Dur. Akeh kang hafal Quran hadis, banyak yang hafal Quran dan hadis senang ngafir ke marang liyane, senang mengkafirkan saudaranya. Kafir dewe ndak digadekke, kafirnya sendiri tidak dianggap. Maksudnya bagaimana? Orang kalau mengatakan saudaranya itu kafir, maka dia sendiri sesungguhnya dia sendiri adalah kafir. Dengan menganggap orang-orang kafir, maka dia sendiri adalah kafir. Nah, itu maksud lagu tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita perbanyak berzikir. Sendirian boleh, bersama juga boleh. Sendirian sampean kalau lebih khusyuk tidak apa-apa. Berjamaah kalau sampean khawatir zikirnya tidak diterima oleh Allah, sampean berjamaah. Karena kalau berjamaah mungkin salah satu dari jamaah ini ada yang mustajab, ada yang diterima oleh Allah, maka satu jamaah itu diterima semuanya. Satu saja diterima, semuanya diterima. Walaupun di pojokan sampean ketiduran, walaupun di belakang sampean sambil ngerumpi, walaupun di samping di luar sana sampean sambil ingat-ingat ke mantan,
Tidak peduli, kalau ada satu diterima dalam jemaah itu, semuanya diterima. Sampai mau zikir bersama boleh, zikir sendirian boleh. Sudah tidak usah takut bid'ah. Insya Allah sampean sah. Karena semuanya itu sudah melalui proses sejarah. Kata tadi Gus Dur, jangan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan anti terhadap non-Islam, karena non-Islam bisa dimanfaatkan pikirannya. Kalau bendanya bisa diambil, tidak apa-apa, diambil. Salah satunya apa? Kalau sampean ke masjid, rata-rata masjid ada menara. Tahu sejarahnya menara, Bapak Ibu? Ada yang tahu sejarahnya menara? Menara itu gedung tinggi zaman dulu, terbuat dari kayu, kadang dari bata. Itu tempat menyimpan api yang disembah oleh kaum Majusi, Zoroaster, penyembah api. Jadi orang-orang Majusi itu kalau menyembah api ditaruh di tempat yang tinggi, disembah. Ketika Islam masuk kepada Majusi, apinya dipadamkan, gedungnya tetap berdiri, di bawahnya dibangunkan masjid. Tempat api ini dijadikan tempat adzan. Makanya sekarang ada masjid, ada menaranya. Loh, kok dinamakan menara, bagaimana? Api itu bahasa Arabnya adalah narun. Narun artinya api. Kalau tempatnya api, pakai isim zaman atau isim makan. Isim zaman, isim makan, wazannya maf'alun. Maf'alun, maf'alun, maf'alun. Maf'alun, maf'alun itu satu isim zaman, satu isim makan, nama tempat. Jadi narun api, kalau mau dibilang tempat api, itu namanya manarun. Nah, sudah mulai jelas ya. Jadi tempat api, gedung yang tinggi itu namanya manarun. Tempat api dijadikan tempat adzan oleh umat Islam. Manarun, manarun. Mari kita dirikan masjid. Kemudian kita dirikan manarun. Oke, manarun, manarun, manarun. Dapat ke Madura, si denareng Madura sorong ngocak manarun tak bisa, manarun jadi menara. Itu sejarahnya menara. Baju koko pun begitu. Kenapa disebut baju koko? Karena baju koko itu dulu dari orang Cina. Orang Cina banyak yang Islam dulu. Pedagang Cina yang Muslim masuk ke Sumatera. Masuklah Islam ke tanah Nusantara. Bajunya pakai baju seperti itu orang Cina itu. Yang kerahnya tegak sedikit, kemudian kancingnya lurus, kemudian itu disebut baju koko, dipakai sholat. Kenapa disebut baju koko? Karena orang Cina dipanggilnya ko. Kalau yang tua koko, kalau yang adik namanya sinyo. Makanya disebut baju koko. Kegiatan-kegiatan Islami di Indonesia, tahlilan misalkan, ada sejarahnya. Dulu itu orang Hindu, orang Buddha, kalau ada orang meninggal kumpul-kumpul memang 7 hari. Tapi kumpul-kumpulnya nom-noman, minum-minuman keras, judi, untuk menyenangkan orang yang baru ditinggalkan saudaranya meninggal. Wali Songo masuk, kumpul-kumpulnya boleh, tapi diisi, jangan diisi judi, jangan diisi minuman keras, diisinya adalah tahlilan. Jadilah tahlilan. Sampean punya harta melimpah, punya pekerjaan yang baru, sampean baru diterima di tempat kerjanya, maka sampean melaksanakan selamatan. Biar selamat. Dari apa itu selamatan itu? Asalnya dari narju salamatan. Aku ingin selamat. Narju salamatan. Orang Madura sorong ngocak narju salamatan. Bro, eka lak buntut melolok selamat dan. Ada acara apa? Selamat dan. Asalnya narju salamatan. Kenapa selamat dan dilaksanakan? Isinya apa? Isinya zikir, zikir kemudian doa bersama, diiringi sodakoh, makanan-makanan. Karena sodakoh ini mendorong doa kita biar tembus ke langit kaping betok.
Itu isinya selamatan. Isinya selamatan ada jajannya. Maksud jajan itu memohon untuk memintakan maaf kepada Allah, karena kalau kita dimaafkan oleh Allah, kita terhindar dari azab. Jajan yang digunakan untuk memohon maaf itu disebut oleh ulama zaman dulu jajannya sesuai bahasa Arab. Maaf bahasa Arabnya afun. Bahasa Arabnya maaf adalah afun. Afun reng matur tak bisa ngucap afun apem. Makanya ada jajan namanya apem. Asalnya afun Bapak Ibu. Asalnya itu afun. Jadi reng matur Abdullah saja jadi Dullah. Nama saya Hafiduddin Basir. Bagus. Panggilannya siapa? Apit. Biasa mungkar nakir. Dipanggil apa sama orang Madura? Benakiron. Apalagi orang Jawa, astagfirullah tidak bisa orang Jawa. Suruh bilang astagfirullah, ngastagfirullah. Pokok metu lebih Jawa ini kamu setel. Setel dalam hal apa? Kisah buta cila ini kan. Lidahnya orang Madura, orang Jawa, kalau disuruh ngomong bahasa Arab yang fasih, selengkap. Salah satu contohnya ada adat di Jawa. Ada adat di Jawa Tengah, Yogyakarta. Di Yogyakarta itu zaman dulu kalau musim panen, hasil panennya digunakan untuk sesajen. Diarak keliling kota, ditaruh di tengah kota, dipersembahkan kepada dewa matahari katanya di Yogyakarta. Akhirnya Wali Songo masuk, ini mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menyia-nyiakan makanan itu saudaranya setan. Jangan dilakukan. Tapi bukan menghapus, bukan mengatakan ini kafir, ini bid'ah. Tidak. Wali Songo zaman dulu merangkul. Ya sudah, ini upacaranya tetap ada. Hasil panennya tetap diarak keliling kota. Tapi nanti hasil panennya dibagi-bagikan setelah diarak. Dibagi-bagikan kepada rakyat yang kurang mampu. Jadinya apa? Jadinya sedekah. Nah, upacara itu karena sudah diislamkan namanya berubah. Namanya bukan nama Hindu lagi. Namanya apa sih saya Wali Songo? Tanya ke kiainya kan, Pak Kiai, ini adat kita sudah diperbaiki. Kira-kira nama apa yang pas untuk adat kita? Kiainya mikir, sebentar saya pikirkan. Karena dulu ini adatnya orang kafir, kemudian sekarang jadi adatnya orang Islam, berarti kan masuk Islam. Orang masuk Islam harus baca syahadat. Syahadat ada berapa? Ada dua sebutannya syahadatain. Dua syahadat, dua kalimat syahadat. Ya sudah, kita namakan adat ini adat syahadatain. Siap Pak Kiai? Ditanya tetangganya, namanya apa ini? Syahadatain. Ditanya lagi, orang Jawa yang bilang syahadatain. Orang Jawa pada bi'reng matura. Kalau ngomong fasih bahasa Arab selengkap, syahadatain terlalu sulit, sekaten. Syahadatain jadi sekaten. Sampai tanya di Jogja ada adat namanya sekaten. Yang punya HP browsing, adat sekaten ada. Pasti ada. Yang bawa itu Syekh Jamaluddin Al-Kabir, makamnya di Mojokerto. Lah Syekh Jamaluddin Al-Kabir ini tidak dipanggil Syekh Jamaluddin Al-Kabir. Cek lereng jabah pada kau kena bi'reng matur. Jamaluddin Al-Kabir tidak bisa sulit. Syekh Jumatil Kubro. Apa bolehnya Jamaluddin, indahnya agama. Indahnya agama, Al-Kabir yang besar. Nyama bagus, cak Arab, lopot Jamaluddin Al-Kabir, Jumatil Kubro. Nama apa itu gak ada artinya. Tapi ya sudah, Syekh Jumatil Kubro itu yang nerima saja dipanggil begitu. Yang penting ajaran Islamnya sampai, ajaran Islamnya diterima di tanah Jawa, orang-orang Jawa masuk Islam. Nah itu. Orang zaman dulu tidak sembarangan membawa Islam,
tapi beliau-beliau itu membawa Islam dengan rahmatan lil alamin, agar nanti bisa diterima dengan baik, agar nanti orang-orang tidak takut terhadap Islam. Kalau zaman sekarang kan ditakut-takuti orang masuk Islam. Jangan begini nanti kamu kafir, jangan begini nanti bid'ah. Terima saja dulu, perkara nanti dia bisa benar atau tidak, yang penting jalan pelan-pelan. Insya Allah bisa becek tibik. Nah, pesan saya terhadap terutama kaula muda ini ya, pemuda-pemudinya daerah apa ini? Matang Rampung. Nah, ini pemuda-pemudinya, bapak ibu juga sekalian dan adik-adik ini dijaga sholatnya. Sampean mau nakal kayak apapun, yang penting sholatnya jangan ditinggalkan. Kalau zakat itu diturunkan perintahnya dari Quran, kalau sedekah perintahnya juga dari Quran. Tapi kalau sholat perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, bertatap muka. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Mi'raj ke langit kaping petok, di situ bertemu dengan Allah. Allah memerintahkan sholat sehari semalam 50 waktu. Tapi dikurangi sampai tinggal 5. Jadi perintah sholat ini diperintahkan langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Kalau perintahnya langsung berarti ini sangat penting, tidak boleh ditinggalkan. Apapun kondisinya sampean, apapun kesulitan sampean harus tetap sholat. Senakal apapun, sesibuk apapun, sampean mau nakal apapun terserah. Kalau itu saya tidak berhak marah-marah. Paling bapak ibunya sampean yang marah-marah. Kalau saya tidak berhak marah-marah. Sampean mau nakal kayak gimana pun, asalkan jangan meninggalkan sholat. Karena sholat itu perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang solih, dikumpulkan juga dengan orang-orang yang solih, sehingga kita bersama orang-orang soleh ini dikumpulkan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata dari saya, kita perbaiki diri kita pelan-pelan, kita bersama-sama memperbaiki diri, jangan sampai kita tersesat dari jalan Allah. Semoga kita tetap bisa memperbaiki diri dan istiqomah. Yang belum bisa sholat berjamaah maghrib dulu, nanti tambah isya, nanti mun lesal pak tambah subuh, mun lesal pak siang tak sibuk duhur tambah asar, ditambah sedikit demi sedikit ibadahnya. Insya Allah nanti kita akan terbiasa. Setelah kita terbiasa, kita dimasukkan menjadi orang-orang yang soleh. Maka dari itu, akhir kata dari saya, jika tidak mampu terbang, maka berlarilah. Jika tak mampu berlari, maka berjalanlah. Jika tak mampu berjalan, maka merangkak pun tak masalah. Artinya secepat apapun, selambat apapun, teruslah perbaiki diri, teruslah bergerak maju. Kecepatan kita tidak sama, yang terbang, yang berlari, yang berjalan, yang merangkak tidak sama. Tapi yang penting jangan diam di tempat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.